Oke lah teman-teman. Kembali lagi dengan saya Jabar Pilardi, NIM-nya C148. Jadi kali ini kita bakal sama-sama belajar atau mengoperasikan daripada aplikasi Mega 11, di mana aplikasi ini bisa berguna atau bisa mengetahui gimana sequencing daripada kekerabatan antara spesies satu dengan spesies lainnya gitu. Nah, untuk yang perlu disiapin ada beberapa. Kita sekarang saya screen dulu teman-teman. Nah, jadi website yang diperluin sama teman-teman semua itu ada namanya NCBI, National Library of Medicine. Jadi dibuat di, sorry, maksudnya National Center of Biotechnology Information. Nah, di bagian ininya kan harusnya all database kan. Nah, di sini nanti kita ganti dulu ke nucleotide. Nah, kalau udah kayak gini baru teman-teman bisa nyari bagian yang pengen dicari gitu. Misalkan kita mau carinya ground daripada Transilotus ovatus. Pencet kita enter aja. Nah, nanti yang ketemu tuh bakal kayak gini teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ketemu kayak gini, tinggal di oke aja. Oke, maksudnya kita pencet. Nah, kalau mau di-download, nanti teman-teman bagian sentuhnya dipencet dulu. Habis itu bagian filenya dicentang. Habis itu genbangnya kita ganti folder ke pasta. Baru kita create file. Nah, itu nanti bakalan diarahin ke folder kita. Nah, berhubung saya udah ngedownload semuanya, jadi kita skip aja bagian ini. Oke, jadi setelah udah download semuanya, kita langsung bisa main namanya aplikasi Mega 11 teman-teman. Ini aplikasi Mega 11-nya yang udah di download. Jadi langkah pertama itu nantinya teman-teman bakalan eh, masukin data-data yang udah di download tadi. Pertamanya itu kita chat island dulu. Terus kalau misalnya udah alignment, baru kita edit atau enggak build alignment. Jadi kita create a new alignment. Oke aja. Ini DNA kita okein. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa kita gedein dulu teman-teman. Kalau misalnya udah kayak gini, baru nanti kita masukin di sini edit, terus baru insert sequence from file, gitu kan. Kita masukin aja. Nah, ini kan udah ada file nih yang tadi kita download. Atau Bernia, sepertinya Aperion, Racematus. Nah, ini kita masukin aja nih file-filenya. Kita open sat. Nah, nanti kita mau kayak gini teman-teman. Setelah dari sini, teman-teman jangan lupa di bagian sequence satunya itu dihapus dulu teman-teman. Jangan tuh kan, jadi lihat dulu, set, oke. Kalau udah kayak gini, nanti dari bagian sini tuh udah kelihatan gitu, bagian-bagiannya. Tapi sebelum itu kita mau alignment dulu data-data yang udah ada. Caranya gimana? Di Ctrl A dulu. Di situ kita alignment, baru kita panggil di alignment by Kustal W paling atas. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal di okein aja. Kita tunggu. Nah, kalau udah kayak gini, nanti teman-teman perhatiin bagian-bagian ada bagian titik-titik yang nggak ada temennya. Nah, kita di sini itu harus nyamain ATGC-nya dari keempat spesies yang sama. Jadi untuk yang titik-titik yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu bakal dihapus dulu teman-teman. Jadi batasnya itu sampai sini karena pertama kali yang apa namanya bagian ATGC-nya itu sama gitu sih. Makanya langsung aja kita di sini hapus. Oke, kita hapus dulu ya teman-teman ya. Ya, mungkin nanti bakal dipercepat ya videonya karena biar terlalu lama jadi biar teman-teman nggak capek. Oke, kita tunggu dulu. Jadi sambil kita nunggu teman-teman di Mega 11 ini tuh apa namanya kurang lebih kita tuh di alignment ini kenapa tadi harus di alignment dulu baru di crystal W ini supaya si apa namanya sekuen DNA ini dirapikan gitu dan disesuaikan dengan arti dari satu spesies dan satu spesies lainnya gitu. Kita lihat di sini teman-teman ini namanya mana ya? Jadi teman-teman boleh skip aja skip. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, kita tinggal satu sekuen DNA yang masih ada. Kita tunggu di sini. Jadi yang dihapus ini nggak cuma bagian kirinya doang, di bagian kanan juga dihapus. Gitu. Oke, tiga ini teman-teman. Sebentar ya. Hapus. Ini baiknya teman-teman bisa gunainnya pakai mouse ya biar lebih enak. Karena saya nggak pakai mouse jadi lumayan agak tricky untuk bagian ini. Gitu. Hmm, dan baiknya teman-teman kalau misalkan
nggak punya mouse bisa minjem dulu kalau yang punya. Oke, kita tunggu di sini. Dikit lagi selesai. Udah, oke. Ini kalau misalnya udah, tinggal diklik kanan aja teman-teman. Habis itu baru kita delete. Nah, ini kan udah yang paling ujung itu yang lengkap gitu kan. Nah, tidak lupa bagian sebelah kanannya yang kosong juga, itu kita hapus teman-teman. Kan ini ada tuh, udah ada. Nah, jadi bagian dari A ini baru kita hapus. Ya, teman-teman, kita dari sini. Oke, coba dulu. Oke, teman-teman. Di sini kita udah pakai mouse teman-teman, udah ada bantuan. Nah, kalau udah kayak gini tinggal diklik kanan, habis itu dilihat teman-teman. Set. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, jadi ketahuan nih bagian yang apa namanya yang sudah di download nih, ya kan? Nah, kalau misalkan sebelah kanan dan kirinya sudah di delete teman-teman, habis itu nanti kita masukin datanya kemudian diekspor di elemennya gitu. Pertama berarti kita harus ke kita cek dulu bagian sininya apakah sudah apa ya. Nah, biasanya kalau ada salah dikit itu bakal berimpact kemana-mana teman-teman. Oke, setelah kalau misalnya udah selesai, kita masuk ke bagian data, kemudian ekspor item. Nah, kita masuk ke mega format. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita sesuaiin dengan file yang udah kita siapin. Kita di sini kasih nama aja Ilardi. Nah, ini kita save dulu teman-teman. Nah, kalau ini kita masukin dua kali, terus di okein di sini. Ini kita tulis oke. Oke, kalau misalnya udah selesai di sini, eh teman-teman bisa langsung bikin meganya. Gimana caranya adalah kita buka aplikasi Mega yang masih kosongnya. Sebentar. Nah, kan di sini kita masuk ke bagian yang awalnya. Setelah ini kita masuk ke apa namanya phylogeny-nya karena kita mau bikin on phylogeny-nya. Kemudian ke password test Snakebox join tree. Nah, baru kita masukin file yang tadi kita udah download teman-teman. Dari sini biotik 5 dijaga kartu. Kita masukkan aja. Set. Nah, kalau udah di sini tinggal di oke. Nah, kemudian nanti outputnya bakal seperti ini teman-teman. Hasil dari pohon phylogeny-nya. Di sini bisa terlihat bahwa dari spesies satu dengan lainnya tuh ada yang memiliki kekerabatan yang cukup dekat ataupun ada yang cukup jauh gitu kekerabatannya. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, kita langsung save aja dengan cara image kemudian di save as PNG. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kita sesuai dulu foldernya teman-teman. Kita di sini mau masukin di Biotek 2025, masukin aja di Jabara Ilmi. Coba baru di oke. Nah, udah ke save teman-teman. Jadi tinggal kita buka aja foldernya dan kemudian output akan seperti ini. Boom. Gimana udah ngerti teman-teman? Udah bang, udah bang. Oke, terima kasih. Jadi mungkin seperti itu apa namanya presentasi dari saya terkait aplikasi M11 ini. Semoga teman-teman bisa pahami dan bisa mengimplementasikannya ketika ada kebingungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.